Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Terus terang, saya baru pertama kali ini mendengar doa yang jelek-jelek. Ya terus terang juga, saya pertama kali mendengar doa jelek yaitu dari HRS. Dan juga kemarin dari Idrus. Ya, pada waktu HRS datang ke Indonesia kan juga disambut oleh Idrus. Tetapi doanya meminta agar Megawati dan juga Jokowi umur pendek. Tetapi hasilnya apa? Ternyata Idrus malah sering sakit-sakitan. Terus terang, saya mendengar doa jelek itu ya baru pertama kali saya dengar oleh HRS dan juga Idrus. Padahal doa itu seharusnya ya mendoakan yang baik-baik, mendoakan harapan-harapan yang positif. Tetapi ini malah doanya ya cenderung tidak patut dicontoh. Kemarin juga saya masih ingat betul ketika Idrus menyambut kedatangan HRS pada waktu acara Maulud. Tetapi Idrus malah mendoakan umur pendek. Ya kena sendiri doanya. Begitu juga HRS yang kemarin videonya juga sempat viral pada waktu itu sebelum HRS terkena kasus ini. Ya doanya ya seperti itu, ternyata juga mengenai dirinya sendiri. Dan ini juga yang terakhir adalah doa untuk kehancuran. Ada ajakan doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam penembakan 6 laskar FPI tersebut. Nah, padahal itu juga masih bergulir di pengadilan. Ya seharusnya kan doanya bukan kehancuran lah, semoga mendapat hidayah atau gimana gitu ya. Bukan kehancuran. Kehancuran tuh seperti ngeri rasanya mendengarnya. Bahkan menurut Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara, peristiwa DKM 50 itu tidak berdiri sendiri atau ada penyebabnya. Seandainya MRS pada waktu itu mentaati hukum, kemungkinan kejadian tersebut tidak akan terjadi. Bahkan Ketua Barisan Ksatria Nusantara tersebut, siapapun yang mendoakan jelek, mendoakan kehancuran bagi orang lain yang belum tentu bersalah, doa yang jelek tersebut bisa kembali ke dirinya sendiri. Ya makanya lah doa itu yang baik-baik saja, jangan yang jelek-jelek. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. HRS makin panik sejadi-jadinya sampai doanya seperti ini. Seruan keras 7 Desember dari HRS Shihab muncul. Ada doa kehancuran untuk pihak yang terlibat tragedi KM 50. Isinya pun dahsyat. Mantan petinggi FPI itu terlihat masih belum bisa melupakan tragedi KM 50. Baginya, itu kejahatan luar biasa. Seruan terbaru pun muncul. Rizik terkesan sangat bersemangat mengenai aksi doa bersama untuk tujuan tertentu. Acara haul digelar setelah maghrib sampai isya dengan diisi dengan tahlil, yasin, zikir, dan doa bagi para syuhada. Tulis HRS. Seluruh pemuka agama diundang. Seluruh umat juga diminta berkumpul. Semua diajak menggelar doa bersama pada 7 Desember 2021. Berikut ini isi seruan HRS Shihab terkait acara 7 Desember mendatang. Diserukan kepada segenap habaib dan ulama, serta pimpinan masjid dan musola, pesantren dan madrasah, majelis zikir dan taklim, ormas dan perkumpulan, serta pemukiman dan perumahan untuk menggelar haul 6 syuhada secara serentak di tempat masing-masing. Tulis seruan HRS. Agendanya ditujukan kepada haul bagi 6 syuhada laskar FPI yang dibunuh polisi pada 7 Desember tahun lalu. Pada 7 Desember 2021, dari maghrib sampai isya, agenda diminta Rizik untuk diisi dengan tahlil, yasin, zikir, dan doa bagi para syuhada. Doanya khususkan dilantunkan bagi 6 laskar FPI yang meninggal pada 7 Desember tahun lalu dalam tragedi KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Di samping mendoakan 6 laskar, HRS juga menyerukan doa dan zikir untuk keselamatan negeri. Yang paling penting, ada ajakan doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian 6 laskar di KM 50 Tol Cikampek, serta doa untuk keselamatan negeri, sekaligus doa untuk kehancuran bagi para pihak yang terlibat dalam pembantaian sadis tragedi KM 50 tambah HRS. Sebagai bentuk tindak lanjut dari seruan HRS, Dewan Konvensi Nasional Persaudaraan Alumni 212 mengeluarkan instruksi kepada jajaran Dewan Daerah PA 212. Jajaran PA dipastikan siap menggelar haul 6 laskar FPI yang dibunuh aparat pada tahun lalu.
menginstruksikan kepada seluruh Dewan Tanfidzi PA212 di seluruh Indonesia baik provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan untuk melaksanakan kegiatan doa bersama untuk 6 syuhada di wilayah masing-masing. Instruksi itu ditandatangani Ustadz Slamet Ma'arif dan Sekjen Ustadz Uus Solihuddin. Seruan MRS untuk doa kehancuran tidak beradab dan melecehkan penegakan hukum karena proses hukum sedang berjalan. Belum ada ketetapan hakim tentang siapa yang salah, kata Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara BKN Muhammad Rofi Muklis dalam keterangan resmi pada Senin 6 Desember. Menurut dia, peristiwa di KM 50 itu tidak berdiri sendiri atau terdapat penyebabnya. Seandainya MRS menaati hukum, kejadian itu tidak akan terjadi. Siapapun yang mendoakan jelek, mendoakan kehancuran bagi orang lain yang belum terbukti bersalah, doa yang jelek itu kembali kepada dirinya sendiri, jelasnya. Ia menyatakan, persidangan perkara dugaan pembunuhan di luar proses hukum unlawful killing terhadap 6 anggota Laskar FPI masih terus berjalan. Proses ini belum melahirkan keputusan dari hakim. Mari kita sebagai sesama anak bangsa, kita bangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basrariyah, dan ukhuwah Watoniyah, pungkasnya. Diketahui ekspentolan FPI HRS siap didoakan kena karma 8 doa jelek HRS. HRS sakit di penjara hingga teriak-teriak. Permardi Arya atau Abu Janda mengungkap video doa jelek HRS. Video penggalan doa jelek HRS itu kembali diunggah Abu Janda. Isi doa jelek HRS itu mendoakan orang sakit tak sembuh-sembuh, malah diberikan penyakit yang tak dapat obatnya. Jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Biar susah jalan hidupnya, hidupnya hancur, enggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Begitu penggalan doa jelek HRS. Ada yang sakit di penjara Twips, yuk kita aminkan doanya, dia sendiri amin. Jumat berkah, balas Abu Janda. Kondisi terkini HRS di penjara Polda Metro Jaya pada waktu itu. HRS siap kesakitan karena sesak nafas, bahkan HRS teriak-teriak. Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya AKBP Rahmat mengatakan bahwa kondisi ekspentolan FPI itu kini dalam keadaan sehat. HRS sempat meminta oksigen dibawakan dari rumahnya lantaran merasa sesak nafas pada malam pergantian tahun baru 2021. Kondisinya hingga 7 Januari 2021 ini sehat, kata Rahmat saat dikonfirmasi pada Kamis 7 Januari 2021. Rahmat mengatakan, pada saat malam pergantian tahun baru memang HRS sempat mengeluh tidak enak badan. Kemudian dokter polisi memeriksa kesehatan yang bersangkutan. HRS kala itu mengaku sesak nafas dan meminta kepada dokter yang memeriksanya untuk diberikan tabung oksigen. Enggak enak badan, diperiksa dokter. Kalau enggak salah dia minta oksigen, dikasih oksigen. Dia minta oksigen dari rumahnya, ya itu saja, ujarnya. Rahmat menambahkan, dirinya juga sempat bertemu dengan HRS menanyakan perihal kondisi kesehatannya. Namun HRS menyampaikan kepadanya kalau terbiasa menyiagakan oksigen. Menurut dia sesak. Saya tahu juga gimana Bib. Nyaman Pak Rahmat. Biasa saya harus standby oksigen. Kalau nggak enak badan saya pasang. Kalau orang punya kebiasaan begitu, masa saya harus larang, tuturnya. Kondisi kesehatan HRS dikabarkan menurun selama ditahan di rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya. HRS dikabarkan alami sesak nafas. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum HRS Sugito Atma saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis siang. Ya, benar beliau sakit, ujar Sugito. Sugito mengatakan kondisi HRS sesak nafas saat dikhawatirkan. Menurutnya, kesehatan HRS seperti itu terjadi sejak malam pergantian tahun baru. Bahkan kata Sugito, pihaknya sempat meminta tabung oksigen dikirimkan dari Petamburan guna memulihkan kondisi HRS sesak nafas. Lebih lanjut Sugito mengatakan, sesak nafas HRS belakangan disebut dari penyakit MAH. Kami minta HRS bisa dirawat di RSCM, tuturnya. Diketahui juga pada tahun lalu, meskipun kondisinya lagi sakit, Habib Idrus menyempatkan datang ke markas CPI dan memimpin doa di acara Maulud Nabi. Pada acara yang dihadiri imam besar HRS tersebut, yang baru pulang ke tanah air setelah 3,5 tahun tinggal di Arab Saudi, berseri pula doa untuk Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo. Habib Idrus menyebut nama Megawati dan Jokowi dalam doanya. Mohon maaf, dengerin 1 menit insya Allah, nggak lebih. Kita doakan HRS panjang umur, jadi pemimpin insya Allah nanti.
Yang kedua, pendekkan umur Megawati dan Jokowi, ujar Habib Idrus disambut seruan amin yang kompak oleh jemaahnya. Habib Idrus mengaku menyempatkan diri datang ke perhelatan itu demi bertemu HRS meskipun dirinya tengah sakit selama 3 bulan terakhir. Hari ini saya sempatkan hadir untuk HRS, kata Habib Idrus dalam tayangan yang disiarkan di kanal YouTube Front TV. Sementara itu, PDI Perjuangan buka suara terkait doa pendek umur dari Idrus khusus kepada Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno saat berceramah di kediaman Habib Rizik di Petamburan beberapa waktu lalu. Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut sikap Idrus yang mendoakan Jokowi dan Mega pendek umur tak mencerminkan tauladan Rasulullah.